Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bottom-up parsing yang merupakan bagian dari mata kuliah Compilation Technique. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung contoh soalnya ya. Saya mau share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya Word saya ya. Jadi kita mau belajar bottom-up parsing. Nah, biasanya bottom-up parsing itu soalnya berupa kumpulan beberapa grammar seperti ini. Kita lihat sini kita punya 3 grammar. Nah, ketika kita ingin melakukan bottom up parsing, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan operasi goto, mencari nilai follow, membuat tabel SLR, dan melakukan pergerakan parsing. Nah, untuk melakukan pergerakan parsing, biasanya kita menggunakan input. Nah, input untuk soal ini adalah ID bintang ID plus ID. Nah, kalau di bottom up parsing, kita lihat grammarnya di sini masih ada grammar yang ada left rekursifnya. Left rekursif kalian bisa lihat di materi top down parsing. Jadi dilihat juga video yang sebelumnya. Di sini masih ada alfa dan betanya ya, di grammar baris kedua juga seperti itu, masih ada alfa dan beta, tapi nggak usah khawatir kalau di bottom up parsing kita nggak perlu eliminasi left rekursifnya, jadi bisa langsung kita kerjain gitu ya. Nah, untuk masuk ke operasi GoTo, langkah pertama ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan pertama kali itu adalah eee, kita harus memastikan dalam satu grammar itu cuma terdiri dari satu hasil produksi. Caranya ya gampang banget, kalau kita lihat di sini kan E menghasilkan E plus T atau T, itu kan maksudnya adalah E bisa menghasilkan E plus T, E juga bisa menghasilkan T. Kalau kayak gini, kita bisa langsung tulis aja, karena saya pakai Word jadi gampang ya, jadi cepet. Gini ya, E menghasilkan E plus T atau T, ini juga kita bisa tulis, ya, T menghasilkan T bintang F sama T menghasilkan F, yang terakhir kita bisa tulisnya seperti ini. Oke ya, jadi dalam satu grammar itu cuma terdiri dari satu hasil produksi. Nah, berikutnya, eee, langkah berikutnya adalah kita menambahkan augmented grammar pada kumpulan grammar yang udah ada di soal. Augmented grammar itu apa? Augmented itu adalah tambahan. Augmented grammar berarti grammar tambahan. Augmented grammar adalah grammar tambahan yang bisa menghasilkan sat simbol. Kalau kita lihat di soal sini, yang namanya sat simbol, cara paling gampang adalah lihat aja pemproduksi paling atas. Berarti di sini sat simbolnya adalah E. Jadi augmented grammar adalah grammar yang bisa menghasilkan E. E itu kan paling atas. Berarti kalau dia bisa menghasilkan E, harusnya posisinya berada di atasnya si grammar yang pemproduksinya adalah huruf E ini. Jadi kita bikin oke ya, sorry. Kalau kita lihat, kan dia bisa menghasilkan E. Biar gampang, pemproduksinya kita tulis di sini adalah E aksen. Jadi E aksen, sorry, E aksen menghasilkan E, ya. Jadi kalau di sini misalnya start simbolnya adalah Z, berarti Z aksen menghasilkan Z. Itu sebenarnya bebas ya. Nah, berikutnya setelah kita pisahkan hasil produksi, lalu kita tambahkan augmented grammar, langkah berikutnya adalah kita kasih nomor pada grammarnya kecuali augmented grammar. Oke, jadi kita kasih nomor pada grammar kecuali augmented grammar. Kita mulai dari 1, berarti ini adalah 2, 3, 4, 5. Nah, gampang ya. Ini kita sorry, kelebihan. Nggak ada yang benar. Bentar ya, dirapin deh biar cakepan dikit. Oke ya, kayak gini ya. Nah, berikutnya untuk melakukan operasi GoTo, ada tahapan terakhir yang harus kita lakukan. Ini sederhana banget, simple, tapi ini penting banget, yaitu kita tambahin titik di setiap hasil produksi. Sorry, di setiap awal hasil produksi.
Jadi tadi persiapannya lumayan gampang ya. Kita pisahin hasil produksi, jadi satu grammar terdiri dari satu hasil produksi, lalu kita tambahin augmented grammar, yaitu grammar yang bisa menghasilkan simbol, kita kasih nomor kecuali augmented grammar, lalu kita tambahin titik di setiap awal hasil produksi. Nah, setiap titik di setiap awal hasil produksi ini kita gunakan untuk melakukan operasi goto, karena nanti ketika kita mau melakukan operasi goto, kita akan menggunakan metode kernel dan non-kernel, dan itu kita membutuhkan titik. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama si kernel dan non-kernel ini. Nah, biar gampang, saya taruh dulu, saya ke Paint aja ya. Jadi nulis-nulisnya gampang, coret-coret ya. Hmm, Oke ya. Oke. Nah, yang disebut dengan metode kernel dan non-kernel itu adalah misalnya di sini saya punya X. X itu adalah misalnya saya punya plus A B ya, X menghasilkan A plus AB. X menghasilkan plus AB. Nah, tadi kan kita udah sepakat ya, kita tambahin titik di setiap awal hasil produksi. Nah, dengan menggunakan metode kernel dan non-kernel itu diharapkan titik yang ada di setiap awal hasil produksi itu pindah ke paling belakang. Jadi goalnya adalah titik yang paling depan ini menjadi paling belakang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tambahin inputan berupa bisa variabel, bisa terminal, bisa simbol yang ada di sebelah si titik. Jadi kalau di sini kita punya titik plus AB, berarti kita bisa kasih inputan misalnya plus. Kan sebelah titik kan plus ya, jadi kita kasih inputan plus. Jadi sekarang titiknya pindah ke sebelah plus tuh, jadinya plus titik AB ya. Nah, sekarang titiknya belum paling belakang kan, masih di tengah. Kita kasih inputan lagi, kasih variabel A. Jadi sekarang plus A titik B. Oke ya. Nah, sekarang titiknya kan masih di sebelahnya B. Kita kasih inputan lagi, titiknya, inputannya berupa B. Jadi kita punya plus AB titik. Gitu. Jadi nanti kita mengharapkan semua titik-titik ini yang ada di awal hasil produksi itu pindah ke belakang. Itu adalah goal dari operasi GoTo. Ini saya hapus aja ya, biar lowong gitu ya. Oke. Nah, setelah kalian tambahin titik-titik di sini, kan kita mau melakukan operasi GoTo. Karena kalian mau melakukan operasi GoTo, kita perlu kelompokin nih. Kita kelompokin. Oke. Oke. Jangan lupa dikasih nama. Untuk operasi GoTo, kita mulai dari namanya adalah I0. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai nih operasi GoTo-nya. Operasi GoTo-nya kita menggunakan si metode kernel dan non-kernel itu mulai dari grammar paling atas. Berarti aksen menghasilkan E. Berarti kita kasih inputannya adalah E. Kita lihat di sini berarti kita punya aksen menghasilkan titik ya, titiknya pindah ke sebelahnya Tapi kita nggak berhenti sampai situ aja, kita cek ada nggak grammar-grammar lain di bawahnya yang di sebelahnya titik itu adalah huruf E juga, jadi bisa kita kasih inputan E. Oh ada nih grammar baris pertama. Kita tulis lagi, menghasilkan titik plus T. Oke ya, titiknya pindah ke sebelahnya ya. Terus cek lagi grammar-grammar yang ada di bawahnya. Sebelah titik huruf T, sebelah titik huruf T, sebelah titik huruf F, sebelah titik buka kurung, dan sebelah titik ID. Berarti udah nggak ada lagi ya. Sorry sebentar. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya. Jadi nggak ada lagi grammar di I0 yang bisa kita kasih inputan Kalau nggak ada, kita langsung kelompokin lagi. Ya, kita kasih kelompok. Jangan lupa kasih nama, karena kita mulai dari I0, berikutnya adalah I1. Oke, teman-teman ya. Berikutnya, augmented grammar udah selesai, sekarang grammar baris pertama juga udah selesai, sekarang kita ke grammar baris kedua. Di sebelah titik itu ada huruf T. Ya, berarti kita sekarang punya menghasilkan T titik.
Oke ya. Cek lagi grammar-grammar di bawahnya ada nggak di sebelah titik itu huruf T. Oh ada nih grammar baris ketiga. Kita tulis lagi. T menghasilkan T titik bintang F. Oke ya. Cek lagi grammar baris keempat sebelah titik F. Sebelah titik buka kurung. Sebelah titik ID. Berarti udah nggak ada lagi yang kita bisa kasih inputan T. Kalau nggak ada, kita kelompokin lagi. Kita kelompokin lagi. Jangan lupa dikasih nama. Ini adalah I2. Oke ya. Tadi grammar baris, kita sampai grammar baris ketiga ya. Sekarang kita ke grammar baris keempat, di sebelah titik adalah huruf F. Sebelah titik adalah huruf F. Bentar. Oke, berikutnya tadi kan kita udah sampai di grammar baris ketiga, sekarang kita ke grammar baris keempat, kita kasih inputan F ya, kasih inputan F, T menghasilkan F titik. Kita cek lagi grammar di bawahnya, sebelah titik itu bukan F, sebelah titik bukan F. Berarti untuk inputan F itu cuman satu grammar ini aja. Terus kita kelompokin, jangan lupa kasih nama. Ini adalah I2 tadi ya. Ini adalah I3. Berikutnya, kita kasih, tadi kan kita udah sampai grammar baris keempat, sekarang kita ke grammar baris kelima, kita kasih inputan buka kurung. Di sini kita punya F, menghasilkan buka kurung, titik, E, tutup kurung, oke. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan baik-baik adalah jika di sebelah titik itu adalah variabel, variabel itu maksudnya huruf besar ya, jadi kita punya variabel, terminal, sama simbol. Variabel itu yang tadi saya bilang huruf besar, kalau kita lihat di soal berarti yang namanya variabel itu ada E, ada T, ada F. Terminal itu biasanya huruf kecil atau bisa angka atau bisa juga seperti ini, seperti ID, num, char gitu-gitu ya. Nah, kalau di sini berarti yang jadi terminal adalah ID. Lu yang simbol, simbol ya, simbol gitu ya. Operasi matematika, tanda baca. Kalau kita lihat di sini ada plus, ada perkalian, ada buka kurung sama tutup kurung. Nah, jika kita balik lagi ke soal, jika di sebelah titik adalah variabel atau huruf besar, kalian cek ke I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah variabel tersebut? Kalau ada, berarti kita copy paste grammar tersebut di bawahnya. Kalau kalian masih bingung, kita coba lihat di sebelah titik ini kan ada variabel E. Kalian ada variabel E, kalian cek di I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf E? Oh ada nih, pemproduksi itu yang sebelum tanda panah ya. Kita lihat ada nggak pemproduksi yang grammar yang pemroduksi adalah huruf E. Oh ada nih, grammar baris pertama sama kedua. Maka grammar baris pertama sama grammar baris kedua kita copy paste di bawahnya. Oke ya, jadi di sini kita punya E menghasilkan titik E plus T. Sampai ke titik-titiknya juga harus kalian copy paste ya. Berikutnya kita punya E menghasilkan titik T. Oke. Berikutnya, tadi kan kita baru ngecek yang grammar baris pertama. Kita masih punya grammar baris kedua sama ketiga. Grammar baris keduanya kan sebelah titik huruf T. Cek di I0, cari grammar yang pemproduksinya huruf E. Kan grammar yang pemproduksinya huruf E di I0 udah kita turunin semua ya. Jadi kita abaikan aja. Berikutnya, kita cek grammar baris ketiga, di sebelah titik adalah variabel T. Kita lihat ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf T? Oh, ada nih grammar baris ketiga sama keempat. Maka grammar baris ketiga sama keempat, kita copy paste di bawahnya. Gitu ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa deh. T menghasilkan titik T bintang F. Sebelumnya saya minta maaf ya, tulisan saya kurang bagus. Terus grammar baris keempat, T menghasilkan titik F.
Oke, tadi kan kita baru sampai grammar baris ketiga. Kita cek grammar baris keempat, sebelah titik huruf T, tapi T yang ada di nol udah turun semua. Sekarang kita cek di grammar baris kelima, sebelah titik adalah huruf F, variabel F. Cek ke I nol, ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf F? Oh, ada nih grammar baris kelima sama keenam. Tinggal kita copy paste. F menghasilkan titik E dalam kurung, sama F menghasilkan titik ID. Oke ya. Nah, itu kita cek lagi, sebelah titik bukan variabel, sebelah titik bukan variabel. Kalau nggak ada lagi, yang sebelah titik adalah variabel, kita kelompokin. Kita kelompokin, terus jangan lupa kita kasih nama, ini adalah I4. 4, oke ya. Terus yang terakhir ya kan ya grammar baris kelima, sekarang kita ke grammar baris keenam, kita kasih inputan ID, di sini kita punya F menghasilkan ID titik. Karena udah nggak ada lagi grammar yang sebelah titik adalah ID, kita langsung kelompokin aja. Ini namanya adalah I5. Oke ya. Udah selesai pekerjaan kita? Belum, masih jauh dari selesai. Kita baru selesai sampai I0. Kita masih punya I1 dan seterusnya. Jadi kita kerjain terus sampai kita udah nggak ketemu I lagi. Nggak ketemu I baru maksudnya. Sekarang kita ke I1. Di I1 ada dua grammar. Grammar pertama udah selesai karena titiknya udah paling terakhir. Kita masih punya grammar yang kedua, titiknya masih di tengah. Kita kasih inputan. Inputannya adalah plus. Berarti sekarang kita punya E menghasilkan E plus titik T. Ingat, jika di sebelah titik adalah variabel, cek ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf T? Oh, ada nih, grammar baris ketiga sama keempat. Maka grammar baris ketiga sama keempat, kita copy paste. Ini sebenarnya kita copy paste aja tadi harusnya ya. Nggak usah kita tulis ulang tadi. Jadi kan lebih cepet. Nah, gitu ya. Nah, terus kita cek nih, di grammar baris kedua sebelah titik adalah huruf T. T-nya udah turun semua, berarti kita abaikan. Berikutnya lagi, di grammar baris ketiga sebelah titik adalah huruf F. Kita cek ke I0. Jadi kalian mau ada di manapun, kalian selalu balik ke I0. Di sebelah, di I0 nggak grammar yang pemproduksinya huruf F. Oh, ada nih grammar baris kelima sama keenam. Kita copy paste. Oke. Terus kita cek lagi di sebelah titik bukan variabel, sebelah titik bukan variabel. Berarti cuma ini aja kan? Kita kelompokin. Kita kelompokin, terus kita kasih nama ini adalah I6. Oke ya. Karena terakhir kan tadi di I5. I1 udah selesai, sekarang kita ke I2, ada dua grammar. Yang pertama juga udah selesai, titiknya paling terakhir. Terus kita masuk ke yang grammar berikutnya. Titiknya masih di tengah ya, berarti kita bisa kasih inputan bintang. Oke, kita kasih inputan bintang, jadinya T menghasilkan T bintang titik F. Ingat, jika di sebelah titik adalah variabel, cek ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf tersebut? Ini yang lagi nonton pasti udah teriak-teriak ya. Itu hilang gitu ya. Harusnya tadi jangan di copy, tapi di... Ah, nggak jelas, malah hilang juga. Dah, sorry ya. Kita cek di nol, ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Oh, ada nih grammar baris kelima sama keenam. Karena ada, kita copy paste saja. Nah, gini ya. Terus kita cek lagi. Sebelah titik bukan variabel, sebelah titik bukan variabel. Berarti kelompoknya ini doang. Kita kelompokin. Jangan lupa kasih nama. Ini adalah I7. Oke ya. I2 udah selesai. Terus ke I3. Di I3 cuma ada satu grammar dan udah selesai. Titiknya udah paling terakhir. Oke ya. Karena kita ke I4 nih, di I4 nggak ada grammar yang udah selesai, soalnya nggak ada titik yang paling belakang. Ya udah kita kerjain satu-satu. Kita mulai dari grammar yang paling atas. Berarti inputannya adalah E. Kita di sini berarti punya F menghasilkan buka kurung E titik tutup kurung. Cek lagi ada nggak grammar yang di sebelah titiknya itu huruf E. Oh ada nih grammar yang di bawahnya. Jadi kita tulis lagi di sini E menghasilkan E titik plus T. Oke ya. Cek lagi sebelah titik T, sebelah titik T, sebelah titik F, sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Udah nggak ada lagi yang bisa kita kasih inputan E, kita kelompokin. Kita kelompokin, jangan lupa kasih nama. Ini adalah I8. Oke ya. Jelas nggak? Nggak jelas ya. I8. Oke. Berikutnya. Kasih inputan E udah, sekarang kita kasih inputan T. Sebelah titik kan huruf T ya. Kita kasih inputan
T. Kita kasih inputan T, dia jadinya E menghasilkan T titik, terus T menghasilkan T titik bintang F. Nah, terus kita kelompokin. Nah, kalau kita kelompokin, lihat ini kan harusnya I9, tapi kita lihat isi dari kelompok ini sama seperti I2, sama persis ya, E menghasilkan T titik, T menghasilkan T titik bintang F. Kalau ada yang sama persis seperti ini, kalian jangan kasih nama baru. Ya, jangan kasih nama baru. Ini kita bisa tulis adalah, ini jadi nggak usah kita gambarin juga. Ini bisa langsung kita tulis I2. Oke ya, tapi ingat harus sama persis. Grammarnya sama persis, jumlahnya sama persis, sampai ke titik-titiknya juga harus sama persis. Oke, sampai sini ya. Jadi nggak boleh nih, misalnya di sini dua, di sini ada dua grammar, di sini ada tiga grammar, tapi mencakup dua grammar ini, tapi ada satu grammar tambahan itu nggak boleh. Itu grammar itu adalah kelompok yang baru. Oke, sampai sini ya. Berikutnya, T udah selesai, sekarang kita kasih inputan F. Kasih inputan F itu kan T menghasilkan F titik, ini doang kan yang bisa kita kasih F ya. Ini kan buka kurung, ini ID. Jadi kelompoknya isinya adalah T menghasilkan F titik itu sama seperti I3. Kita langsung tulis aja I3. Oke ya. Nah, berikutnya sekarang kita punya I4. Kita punya buka kurung. Kita punya buka kurung. Kita punya buka kurung. Nah, kalau buka kurung itu kan jadinya F menghasilkan buka kurung titik E tutup kurung. Oke, sampai sini. Kalau kalian lihat di sebelah titik ini adalah variabel E. Berarti cek ke I0. Ada nggak grammar yang memproduksi adalah huruf E? Oh, ada nih grammar baris pertama sama grammar baris kedua, ya kan? Copy paste. Nah, terus kita cek lagi. Ini kan sebelah titik huruf tapi udah turun semua ya. Sebelah titik variabel T, cek ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf T? Oh, ada nih grammar baris ketiga sama keempat. Copy paste. Oke ya. Terus kita cek lagi, sebelah titik kan huruf T. T itu kita udah turun semua. Sebelah titik adalah variabel F. Cek ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Oh, ada nih grammar baris kelima sama keenam. Kita copy paste lagi. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, kelompok ini sama persis sama I4, ya kan? F, I dalam kurung, E plus T, T, T bintang F, F, E dalam kurung sama ID. Kalau sama persis tadi saya bilang apa? Nggak usah kasih nomor baru. Jadi kita langsung tulis aja di sini adalah I4, gitu ya. Ini bisa kita hapus, kan jadi mempercepat juga kita ngerjainnya. Berikutnya, kita kasih inputan yang terakhir nih dari I4. Kita kasih inputan ID. Kita jadi punya F menghasilkan ID sama seperti I5. Oke ya, gampang ya. I4 udah selesai, sekarang kita ke I5. I5 cuma ada satu grammar dan udah selesai. Berarti kita stop sampai situ, kita beralih ke I6. Di I6 nggak ada grammar yang udah selesai, soalnya nggak ada grammar yang titiknya paling terakhir. Jadi kita kasih inputan semua dulu nih. Kita kasih mulai dari grammar paling atas, inputannya adalah T. Kita punya E menghasilkan E plus T titik. Oke ya. Ada lagi nggak yang bisa kita kasih inputan T? Oh, ada nih grammar di bawahnya. Di sini kita punya T menghasilkan T titik bintang F. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi kan? Karena nggak ada lagi, kita kelompokin. Ini namanya adalah I9 ya. Kan terakhir tadi di I8, ini adalah I9. 9. Berikutnya, tadi T udah, sekarang kita F. Dikasih inputan F kan, T menghasilkan F titik sama seperti I3 ya. Oke. Berikutnya F dikasih inputan buka kurung. Kan buka kurung titik E tutup kurung. Buka kurung titik E tutup kurung, E-nya pasti turun, T-nya pasti turun, F-nya pasti turun, berarti sama seperti I4. Oke ya. Terakhir, ini adalah dikasih inputan ID, F menghasilkan ID, titik di I5. Oke ya. Berikutnya, I6 udah selesai, sekarang kita ke I7. Kita kasih inputan, sebelah titik ada F. Kasih inputan F, itu kita punya T menghasilkan T bintang F titik. Sebelah titik bukan F, sebelah titik bukan F. Berarti kelompoknya ini doang. Oke. Ini kita kasih nama I10. Oke ya. Berikutnya kita kasih inputan selanjutnya yaitu buka kurung titik tutup kurung sama seperti I4.
Terus yang terakhir kita kasih inputan ID, FID titik seperti I5. Gampang ya? Sekarang kita ke I8. I8 ada 2 grammar. Kita kasih inputan yang pertama ada tutup kurung. Kita di sini punya F menghasilkan buka kurung E tutup kurung titik. Oke ya. Terus kita kelompokin lagi. Karena nggak ada lagi yang sebelah titik adalah tutup kurung. Ini adalah I11. Ini adalah I11. Oke ya. Aduh, sorry. Ya. Berikutnya kita kasih inputan plus. Sebelah titik kan plus ya. Kita lihat di sini menghasilkan E plus titik T. E plus titik T. Titik turun, plus turun, ada F turun. Berarti sama seperti I6. Oke ya. I8 udah selesai, sekarang kita ke I9. I9 ada 2 grammar. Grammar yang pertama udah selesai, titiknya paling terakhir. Kita kasih inputan untuk grammar yang kedua, yaitu bintang. Nah, kita di sini punya T menghasilkan T bintang titik F. T bintang titik F. Sebelah titik FF turun. Berarti sama seperti I7 ya. Sama seperti I7. Oke. I9 udah selesai. I10 cuma ada 1 grammar dan udah selesai. I11 cuma ada 1 grammar dan udah selesai. Dan nggak ada grammar dan nggak ada I12. Berarti operasi goto kita selesai sampai sini. Oke, ini saya copy paste dulu. Saya copy dulu. Oke. Kita pindahin ke sini biar nanti lebih gampang. Oke ya, operasi GoTo kita udah selesai. Ini kenapa sih dinamakan operasi GoTo? Karena kalau kita lihat ya, di sini kan kita punya beberapa kelompok, ada I0, I1, dan seterusnya. I0 dikasih inputan E, go to I1. I2 dikasih inputan bintang, go to I7. Makanya disebut dengan operasi GoTo, gitu ya. Nah, berikutnya kita ke tahapan yang selanjutnya, yaitu mencari nilai follow. Untuk mencari follow, kita masih menggunakan 2 cara sama seperti top down parsing, pakai algoritma dan cheat, tapi saya nggak akan menjelaskan secara detail, jadi kalau kalian pengen belajar lebih lanjut tentang pencarian follow, lihat di video sebelumnya, top down parsing. Di sini kita punya 3 grammar ya, kita punya 3 grammar, sorry. Kita punya 3 variabel, ada E, T, dan F. Karena kita punya 3 variabel, berarti kita punya 3 follow. Oke, kita punya 3 follow, berarti kita punya follow E, kita punya follow T, dan kita punya follow F. Oke ya. Pakai ini aja biar gampang nanti. Oke. Oke ya, ntar saya ketengahin dulu. Oke. Oke ya. Kan kita punya 3 variabel di sini ya. Tadi berarti kita punya yang namanya follow E, terus kita punya follow T, terus kita juga punya follow F. Oke ya. Nah, kita pakai 2 cara yang kayak saya tadi bilang, kita pakai cara algoritma dan cara cheat. Nah, untuk algoritma, kita mulai dari follow E dulu ya. E itu kan adalah stat simbol. Karena E adalah stat simbol, kita pakai algoritma 1, di mana dia bilang jika E adalah stat simbol, maka dollar adalah follow-nya E. Jadi follow-nya E adalah dolar, gampang ya. Berikutnya pakai cara cheat. Cara cheat lihat di semua hasil produksi. Karena kita mau cari follow E, kita cari yang ada di belakang E, yang mengikuti E, ada nggak terminal atau simbol? Karena syarat dari follow itu adalah tidak boleh variabel. Kita cek nih, di belakangnya E itu, di hasil produksi ada nggak terminal atau simbol? Kita lihat di belakangnya E ada simbol plus, berarti plus adalah follow-nya T. Oke ya. Nggak ada E, nggak ada E, nggak ada E. Ini ada E, di belakangnya ada tutup kurung, berarti tutup kurung adalah follow-nya si E. Ini juga nggak ada E, berarti follow-nya E adalah dolar plus dan tutup kurung dolar dari algoritma plus dan tutup kurung dari cara cheat. Berikutnya untuk follow T. T itu kan ada di mulai dari grammar baris ketiga ya, 3 sama 4 ya. Nah, kita cuma bisa untuk algoritma, untuk menggunakan cara algoritma, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di atasnya. Berarti kalau kita mau cari follow-nya si T, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar di baris pertama dan grammar baris kedua. Sekarang kita coba cek dulu. Kan di sini kita punya E,
menghasilkan E plus T. Kalau kita kasih posisi E adalah A, E adalah alfa, plus adalah B, T adalah beta. Kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B, sedangkan T itu ada di posisi beta. Berarti kita nggak bisa nih pakai grammar yang ini. Ya, tapi kita masih punya grammar yang berikutnya. Kita cek dulu. Di sini kan kita punya E menghasilkan T. Kalau kita kasih posisi E itu adalah A, T adalah alfa. Kita juga nggak bisa cari, karena kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Tapi, jika case-nya seperti ini, nih case khusus. Jadi kalau di hasil produksi cuma terdiri dari satu satu variabel seperti ini, kalian bisa tambahin empty di depannya. Empty kan nggak punya nilai ya, jadi nggak apa-apa kita tambahin empty di sini. Ya, kalau kita tambahin empty di sini, nanti E itu ada di A, empty itu ada di alfa, T itu ada di B. Jadi A, alfa, B. Kalau menggunakan cara algoritma, ini masuk ke dalam algoritma 3A. Kata algoritma 3A, jika A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow E adalah follow T. Pertanyaannya, follow E udah punya belum? Udah punya kan, tinggal kita copy paste aja. Ya kan? Itu baru pakai cara algoritma, kita masih punya cara cheat. Kita cek nih, di semua hasil produksi itu yang setelah tanda panah ya, di semua hasil produksi ada nggak terminal atau simbol yang ada di belakangnya si T, yang ngikutin si T. Di sini T-nya paling terakhir, T-nya paling terakhir. Di sini ada T, belakangnya ada simbol bintang, berarti bintang adalah follow-nya T. Di sini nggak ada T, nggak ada T, nggak ada T. Berarti follow-nya T adalah dolar plus tutup kurung bintang, di mana dolar plus tutup kurung dapatnya dari algoritma, bintang dapatnya dari cara cheat. Oke ya. Berikutnya follow F. F itu dimulai dari grammar baris kelima. Berarti kita bisa cari berdasarkan grammar baris pertama sampai grammar baris keempat. Kita lihat di grammar baris pertama sama grammar baris kedua ini nggak ada F-nya. Ya, berarti kita abaikan aja. Di grammar baris ketiga ada F-nya. Kita coba lihat. Di sini kan T menghasilkan T bintang F, ya. A, alfa, B, beta. F-nya ada di beta, kita nggak bisa cari pakai grammar yang ini. Berarti kita pakai yang grammar berikutnya, T menghasilkan F. Karena dia sendirian, case-nya sama seperti ini, kita boleh tambahin empty di depannya. Jadi, T-nya adalah A, empty adalah alfa, F adalah B. A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B, berdasarkan algoritma 3A ya. Berarti semua yang follow T adalah follow F. Follow T kita udah punya, tinggal copy paste. Oke ya, itu baru pakai cara algoritma, cari lagi menggunakan cara cheat. Di sini nggak ada F, nggak ada F, F-nya paling terakhir, F-nya paling terakhir, nggak ada F, nggak ada F. Berarti follow-nya F itu cuma dolar plus tutup kurung sama bintang dapatnya dari algoritma. Oke, sampai sini teman-teman ya. Jelas ya? Berarti di sini follow E adalah dolar plus sama tutup kurung. Oke ya, follow-nya T sama, tapi kita tambahin bintang. Follow F itu sama seperti follow-nya si T. Gampang ya? Nah, berikutnya tabel SLR. Nah, untuk mengerjakan tabel SLR ini, kita menggunakan si operasi GoTo, ya. Nah, ini saya giniin aja deh. Page break, biar enak ya. Wah, kejauhan nih jadinya nih. Oke ya. Nah, ini. Oke. Oke ya. Ini saya kecilin dikit, masih kelihatan lah ya. Oke. Terus kita kasih tabel. Insert tabel. Di sini saya butuh barisnya itu 11, 12, 13. 12, 13. Oke. Ini saya butuh, coba aja dulu 9. Kebanyakan nggak ya? Coba ya. Nah, yang jadi baris atau ke bawah itu adalah angka-angka yang ada di operasi GoTo. Kita kan di sini punya I0 sampai I11. Berarti nanti kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke ya. Nah, yang jadi kolom atau yang ke samping itu semua terminal, semua simbol, dan semua variabel. Terminal berarti kita punya ID. Untuk simbol kita punya plus, kita punya bintang. Salah, kita punya bintang. Terus
Kita punya buka kurung, kita punya tutup kurung, terus jangan lupa kita butuh dolar. Ya, dolar ini nanti yang akan menentukan selesainya. Jadi nanti pergerakan passing kita selesai kalau udah ketemu dolar. Jadi kita penting punya dolar. Nah, terus jangan lupa variabelnya kita punya E, sama kita punya T, oh kurang satu kolom. Insert kolom F, oke ya. Tengah biar enak lihatnya. Oke. Oke, sip. Nah, gimana cara ngerjainnya? Caranya adalah kita lihat nih I0. I0 itu kan ada inputannya ya, panah-panah ini ya. Jika inputannya adalah variabel, kalian cukup tulis angka tujuannya aja. Jadi kalau I0 dikasih inputan E, dia kan ke I1. I0 dikasih inputan E, dia ke I1. Yang kalian tulis adalah angkanya aja, berarti 1. Oke ya. Berikutnya I0 dikasih inputan T, dia ke I2, berarti yang kalian tulis adalah 2. I0 dikasih inputan F, dia kan ke I3, berarti yang kalian tulis adalah 3. Oke, sampai sini. Itu kalau inputannya adalah variabel. Tapi kalau inputannya adalah terminal atau simbol, yang kalian tulis adalah tujuannya, tapi I-nya diganti jadi S. S itu shift maksudnya. Jadi I0 dikasih buka kurung ke I4, I0 dikasih buka kurung ke I4, I-nya diganti jadi S, jadinya S4. Gampang ya. Lagi I0 dikasih ID, dia ke I5, berarti I0 dikasih ID, dia ke S5. Oke, berikutnya. I1. Lihat di I1 ada 2 grammar dan ada 1 grammar yang udah selesai. 1 grammar yang udah selesai, taunya dari mana? Saya titiknya udah paling terakhir. Nah, kalau ada grammar yang udah selesai, kalian pantengin aja nih dolar. Ingat ya, dolar itu yang menentukan dia selesainya. Jadi kalau ada yang sudah selesai, pasti dia di dolar taruhnya. Oke ya. Pokoknya kalau ada yang udah selesai, itu taruhnya di dolar. Nah, kita lihat siapa yang udah selesai. Yang udah selesai adalah si E aksen menghasilkan E. Ingat, E aksen menghasilkan E itu adalah augmented grammar. Tadi saya lupa bilang, augmented grammar itu kan, tadi kan saya di awal bilangnya augmented grammar adalah grammar tambahan yang bisa menghasilkan sat simbol. Sebenarnya dia memiliki fungsi lain, yaitu augmented grammar itu digunakan untuk menentukan accepted. Jadi accepted itu ditentukan oleh augmented grammar. Makanya di I1 berarti di baris ke-1, di kolom dolar, karena kan udah selesai ya, augmented grammar udah selesai ya, kita tulis accepted. Oke, jadi kenapa di baris ke-1 di kolom dolar ada accepted? Karena di I1 ada augmented grammar yang udah selesai. Oke, sampai sini masih gampang ya. Nah, berikutnya yang kedua nih, grammar yang kedua kasih inputan plus ke I6, berarti dikasih plus ke S6. Oke ya, gampang ya. Berikutnya I2. Nah, di I2 ini ada yang udah selesai. Siapa? Menghasilkan T. Ingat ya, kalau ada grammar yang udah selesai selain augmented grammar, kalau ada grammar yang selesai, ada grammar yang udah selesai, titik udah paling terakhir, kalian cek di 0. Itu grammar berapa? Itu grammar di baris keberapa? Saya ulang. Jika ada grammar yang udah selesai, kalian cek di 0 itu grammar baris keberapa. Kalau kita lihat di I2 ini ada grammar yang udah selesai. Siapa? Si E menghasilkan T. Nah, E menghasilkan T ini kita cek ke I0. Di I0 ini, E menghasilkan T itu ada di grammar baris keberapa? Oh, grammar baris kedua. Berarti kita punya yang namanya R2. Oke ya, saya ulang. Di I2 ada grammar yang udah selesai, yaitu si E menghasilkan T. Nah, E menghasilkan T itu kita cek di I0. Di I0 itu E menghasilkan T itu tuh ada di grammar baris keberapa? Oh, grammar baris kedua. Berarti kita punya yang namanya R2. R itu reduce ya. Nah, R2 kita taruhnya di mana? R2 kita taruhnya di follow-nya si pemproduksi, yaitu follow-nya si E. Follow-nya si E itu kan tadi kita udah punya ya, dolar plus sama tutup kurung. Berarti di baris kedua, karena I2, kita taruh R2, karena apa R2 soalnya E menghasilkan T itu ada di baris kedua, kita taruh R2 di dolar, di plus, sama di tutup kurung. Karena follow-nya E itu adalah dolar plus sama tutup kurung. Oke ya. Itu baru dari gambar belas pertama. Dari gambar belas kedua kita punya inputan bintang. Dikasih bintang ke I7. Dikasih bintang ke S7. Ingat I-nya diganti S. Berikutnya I3.
Di I3 ada satu grammar dan udah selesai, yaitu T menghasilkan F. Ingat, kalau ada grammar yang selesai, kalian lihat ke I0. Di I0 ini, grammar tersebut ada di baris keberapa? T menghasilkan F itu ada di grammar baris keempat, berarti kita punya R4. R4 taruhnya di mana? Taruhnya di follow-nya si pemproduksi, berarti follow-nya si T. Follow-nya T itu kan dolar, kita R4 ya. Terus ada plus, tutup kurung, sama bintang, ya kan? Follow-nya itu kan dolar plus tutup kurung sama bintang. Di I3 nggak ada inputan ya, berarti kita bisa lanjut ke I4. Di I4 nggak ada yang selesai nih, berarti inputan semua. Di I4 dikasih inputan E itu ke I8. I4 dikasih E, kalau inputannya variabel ya kan, yang ditulis cuma angkanya doang, 8. Dikasih inputan T kedua. Dikasih inputan F, dia ke I3, berarti yang kita tulis 3-nya doang. Oke ya, dikasih inputan buka kurung ke I4, berarti ke S4. Dikasih ID ke I5, berarti S5. Oke, sampai sini. Sekarang kita ke I5. I5 ada yang udah selesai. F menghasilkan ID. Lihat ke I0. F menghasilkan ID itu grammar baris keberapa? Grammar baris ke-6. Berarti kita punya R6. R6 taruhnya di mana? Di follow-nya si F. Follow-nya F itu ada dolar, ada plus, ada tutup kurung, sama ada bintang. Oke ya, dia nggak punya inputan lagi ya. Terus sekarang kita ke I6. I6 itu nggak ada yang selesai, tapi ada inputan, dikasih T ke I9, dikasih T ke 9, ya bener ya. Dikasih F ke I3, dikasih buka kurung ke S4, dikasih ID ke S5. Oke ya. Berikutnya I7, nggak ada yang selesai juga, adanya inputan. I7 dikasih F itu ke I10, dikasih buka kurung itu ke S4, dikasih ID itu ke S5. Itu sudah selesai. I8 juga nggak ada yang selesai, adanya inputan, dikasih buka kurung, dikasih tutup kurung, sorry, dikasih tutup kurung ke S11, dikasih plus ke S6. Oke ya. I9, ada yang udah selesai nih, M menghasilkan E plus T. Kita cek di I0, M menghasilkan E plus T itu ada di grammar baris keberapa? Grammar baris pertama, berarti kita punya R1. R1 taruhnya di follow-nya si E, berarti di dolar kita tulis R1, terus di plus, sama ditutup kurung. Berikutnya, I9 ada inputan juga ya, bintang, dikasih bintang, dia ke S7. I9 udah selesai, sekarang ke I10. Di I10 itu ada grammar yang udah selesai. T menghasilkan T bintang F, lihat di I0. T menghasilkan T bintang F itu grammar baris keberapa? Grammar baris ketiga. Berarti kita punya R3, taruhnya di mana? Taruhnya di follow-nya si T. Berarti kita taruhnya di dolar, terus di plus, terus ditutup kurung, sama di bintang. Nggak ada inputan lagi ya. Kita terakhir nih ke I11, ada F menghasilkan E dalam kurung. Yang udah selesai, lihat di I0, F menghasilkan E dalam kurung itu ada di grammar baris keberapa? Grammar baris kelima, berarti kita punya R5. Taruhnya di mana? Taruhnya di follow-nya si F. Berarti di sini kita punya R5. Sorry ya, harusnya dari dolarnya dolar, di plus, tutup kurung, sama bintang. Oke ya. Itu untuk tabel SLR-nya. Jadi kalau operasi GoTo kalian salah, otomatis tabel kalian pasti salah ya. Jadi harus dikerjain baik-baik dari awal. Nah, berikut yang terakhir nih, pergerakan parsing ya. Kita udah hampir selesai ya. Pergerakan parsing. Ini gini aja deh, biar enak. Oke ya. Nah, untuk melakukan pergerakan parsing, kita butuh sih tabel. Jadi semuanya tuh beruntun ya, semuanya tuh saling berhubungan. Jadi harus kerjain benar-benar dari awal. Nah, ini saya bikin tabel dulu. Kolomnya 3. Ini row-nya bikin aja dulu 20 aja deh. Bikin aja dulu 20. Nggak tahu ya. Bikin aja dulu 20 ya. Di sini saya punya stack. Terus di sini ada input. Oke, di sini ada output. Oke. Oke ya. Nah, untuk stack-nya itu kita mulai dari kelompok operasi GoTo nomor
yang paling awal yaitu 0. Jangan lupa tambahin dolar belakangnya, karena kita butuh dolar untuk menghentikan penelusuran ya, kalau nggak ntar di jalan terus. Inputnya itu udah ada di soal, oke, tapi tugas kalian adalah jangan lupa tambahin dolar di belakangnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita mau bandingin yang paling kiri dari stack dengan yang paling kiri dari input. Kita lihat di tabelnya, oke. Kita bandingin sekarang 0 ketemu ID. 0 ketemu ID itu adalah S5, shift 5. S itu shift ya. Nah, S5 itu maksudnya adalah nanti angka yang ada di shift itu kita pindahin ke depan, ke stack paling awal, paling depan. Berarti kita taruh di stacknya, kita taruh di awal stack. Jadi kalau di sini S5 kita tulis di sini S5, kalau di sini 7 kita tulis di sini 7, kalau di sini 9 kita tulis di sini 9, oke ya. Nah, ini untuk memudahkan kalian ya cara cepatnya. Kalau output pindah, input juga pindah. Kan tadi output pindah ya, 5-nya pindah kan ke stack. Inputnya juga pindah. Siapa? Si ID, yaitu input yang paling kiri. ID. Oke. Sisanya stacknya tinggal turunin. Inputnya karena ID yang paling kiri udah kita pindahin ke stack, berarti sekarang tinggal bintang ID plus ID dolar. Bandingin lagi. Paling kiri dari stack dengan paling kiri dari input. Berarti 5 ketemu bintang. 5 ketemu bintang itu adalah 5 ketemu bintang itu R6. R6 adalah grammar di baris ke-6. R itu reduce ya. R6 adalah grammar di baris ke-6. Ini ya berarti ya. Belum ke copy tadi ya. Grammar baris ke-6. Ini saya taruh di bawah aja lah biar nggak lama nge-scroll-nya. Oke. Sorry. Oke, ke-15 ke-6 ya. Maksudnya adalah ID paling kiri dari stack itu akan kita ganti jadi F. Oke. Nah, di sini kan kita ada angka ya, ada angka-angka di sini ada 0, 5 gitu-gitu ya. Nah, angka itu sebenarnya dia nggak punya meaning apa-apa. Jadi dia cuma sebagai alat bantu untuk membantu kita ketika melakukan perbandingan di tabel ini nih. Kalau kita nggak ada angka, kita nggak bisa dapetin hasil yang ada di tabel ini. Jadi kita butuh angka, tapi sebenarnya dia nggak punya meaning apa-apa. Jadi mau ada sebanyak apapun, angka di depan ID itu kita anggap nggak ada. Ya, jadi ID ke depan itu akan kita ganti jadi F. Oke ya. Sisanya turunin. Oke. Inputnya turunin. Tinggal copy paste. Nah, kita lihat ya, F ketemu bintang. F ketemu bintang itu kan nggak bisa saya sama-sama kolom kan. Makanya itu kita butuh yang namanya angka. Makanya tadi saya bilang kita butuh angka itu sebagai alat bantu. Nah, gimana cara supaya kita bisa dapetin angka? Caranya adalah kita bandingin yang paling kiri dari stack dengan sebelahnya, F ketemu 0. F ketemu 0 itu kan 3. 3 taruh di depannya. Oke. Kalau yang masih bingung, saya ulang ya. 5 ketemu bintang itu R6. R6 itu adalah grammar baris ke-6, yaitu F menghasilkan ID. Maksudnya adalah ID paling kiri akan kita ganti jadi F. Oke. Kita ganti jadi F, sisanya turunin 0 dolar. Oke, karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, maka kita langsung bandingin F dengan yang ada di sebelahnya. F ketemu 0 itu kan 3, 3 taruh di depannya. Gampang ya. Nanti kalau kalian sering latihan itu akan mudah dengan sendirinya gitu ya. Inputnya tinggal copy paste. Sekarang kita bandingin lagi yang paling kiri dari stack dengan yang paling kiri dari input, berarti 3 ketemu bintang. 3 ketemu bintang itu R4. R4. R4 adalah grammar di baris keempat. Grammar di baris keempat itu adalah T menghasilkan F. Maksudnya adalah F paling kiri dari stack akan kita ganti jadi T. Sisanya turunin, 0 dolar. Oke ya. Karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, kita langsung bandingin T ketemu 0. T ketemu 0 itu 2. Taruh di paling kiri. Inputannya tinggal copy paste, turunin aja. Bandingin lagi 2 ketemu bintang. 2 ketemu bintang itu S7. S7 ingat kalau kalian ketemu S, ketemu shift, langsung pindahin angka yang ada di output ini ke paling depan dari stack. Berarti 7. Kalau output pindah, input juga pindah. Input paling kiri berarti bintang. Sisa dari stack turunin.
Oke, berarti sekarang inputannya sisa ID plus ID dolar. Oke ya, bandingin lagi 7 ketemu ID. 7 ketemu ID itu adalah S5. S5. Berarti ingat, 5-nya kita pindahin ke stack. 5 kita pindahin ke stack, output pindah, input juga pindah, berarti ID pindah, sisanya turunin. Oke, berarti di sini sisa plus ID dolar. Oke ya, bandingin lagi 5 ketemu plus. 5 ketemu plus itu adalah R6. R6 adalah grammar baris ke-6. Kita udah punya nih kan? Tinggal copy paste. Maksudnya adalah ID paling kiri dari stack akan kita ganti jadi F. ID paling kiri dari stack kita ganti jadi F. Sisanya turunin. Karena kita butuh angka paling kiri dari stack, berarti langsung kita bandingin F ketemu 7. F ketemu 7 itu adalah 10. 10. Inputannya copy paste. Oke ya. Sekarang 10 ketemu plus. 10 ketemu plus itu adalah R3. R3 adalah grammar di baris ketiga. Sorry. R3 adalah grammar di baris ketiga. Grammar baris ketiga itu kan T menghasilkan T bintang F ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapetin T bintang F di stack? Caranya gini. Ini kan bottom up parsing ya. Namanya juga bottom up parsing dari bawah ke atas, dari belakang ke depan gitu ya. Jadi, kalau saya kasih analogi, misalnya saya punya kalimat, anggap ini kalimatnya Alvina itu anggap kalimat titik gitu ya. Kan mengakhiri kalimat pakai titik. Kan kita kalau bacanya berarti komputer itu cuma bisa baca dari kiri ke kanan ya, Alvina. Nah, sedangkan ini kan bottom up parsing, kebalikannya. Berarti kan bacanya dari belakang ke depan. Kalau udah baca dari belakang ke depan kan bacanya jadinya Anifla ya. Nah, sekarang saya nggak pengen nih bacanya Anifla, yang saya pengen baca adalah yang saya cari, yang saya pengen saya baca adalah Alvina. Nah, gimana caranya? Caranya adalah penulisannya yang di reverse, penulisannya yang dibalik. Jadi yang kita tulis adalah Anifla. Titik. Kalau tulisnya Anifla, nanti yang kita baca adalah Alvina. Oke, sampai sini gampang ya, masih gampang ya. Nah, begitu juga dengan si T bintang F. Kan kita mau baca T bintang F, ya kan? Tapi kalau kayak gini, kalau penulisannya seperti ini, yang kita baca adalah F bintang T. Nah, kan sedangkan yang kita cari adalah T bintang F. Kalau kita carinya T bintang F, berarti penulisannya di reverse, jadinya F bintang T. Jadi nanti kita mau cari F bintang T di stack. Nah, sekarang kita juga bingung nih, loh gimana caranya dapetin F bintang T di stack? Nah, tadi kan saya udah bilang, apa sih namanya? Angka itu kan nggak punya meaning apa-apa di sini. Angka itu cuma sebagai alat bantu, ya. Angka itu cuma sebagai alat bantu. Jadi ketika kita mau melakukan pencarian seperti ini, kita anggap aja angkanya itu nggak penting, ya. Kita anggap aja angka itu nggak penting ya. Oke, kalau kita di sini anggap angka itu nggak penting, kalau kita di sini anggap angka itu nggak penting, berarti 10-nya bisa kita hapus. Oke, 10 kita hapus, sisa F. Oke ya. 7 kita anggap nggak penting, sisa bintang. 2 kita anggap nggak penting, sisa T. Nah, dari sini kita dapat nih F bintang T, ya kan? Magic ya. Kita dapetin F bintang T. Berarti dari sini sampai ke T sini, itu nanti akan kita ganti jadi T. Ini deh, saya kasih highlight. Nah, jadi ini dari 10 sampai T, itu akan kita ganti jadi T. Sisanya turunin, $0. Oke ya, karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, langsung kita bandingin. T ketemu 0 itu adalah 2. Oke ya, inputannya, sorry. Kita copy paste. Oke ya, lanjut lagi, 2 ketemu plus. 2 ketemu plus itu adalah R2. R2 adalah grammar di baris kedua. R2. Grammar baris kedua itu sorry. Oh, udah takut aja. Grammar baris kedua itu adalah E menghasilkan T. Oke ya. E menghasilkan T. Berarti maksudnya adalah T di paling kiri dari stack akan kita ganti jadi E. Sisanya turunin $0.
Ya, karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, kita bandingin E ketemu 0. E ketemu 0 itu adalah 1. Oke, inputannya tinggal copy paste. 1 ketemu plus. Tadi 1 ketemu plus itu adalah S6. Oke ya, S6. Kalau ketemu S, seperti biasa, outputnya kita pindahin ke paling kiri dari stack 6. Lalu, kalau output pindah, input juga pindah ya. Kita ketemu plus. Loh, kok plus, oke ya. Sisa dari stack, kita turunin. Oke. Lalu inputannya sisa ID $. Nah, sekarang kita bandingin lagi 6 ketemu ID. 6 ketemu ID itu adalah S5. S5. 5 yang ada di output kita pindahin ke stack, output pindah, input juga pindah, berarti ID-nya kita pindahin, sisanya kita turunin. Berarti di sini sisa $. Wah, udah mau selesai kita nih. Tinggal $, saya di input. 5 ketemu $. 5 ketemu $, itu adalah R6. R6 adalah grammar di baris ke-6. Yaitu F menghasilkan ID. Maksudnya adalah ID di paling kiri dari stack, kita ganti jadi F. Sisanya turunin. Oke, karena kita butuh yang angka di paling kiri dari stack, kita langsung bandingin F ketemu 6 itu adalah 3. 3 ketemu $. Dolar, mana dolarnya? Oh ya. 3 ketemu $. 3 ketemu $, itu adalah R4. R4 adalah T menghasilkan F. R4 adalah grammar di baris keempat. T menghasilkan F. Maksudnya adalah F paling kiri dari stack, kita ganti jadi T. Sisanya kita turunin. Oke ya, karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, kita bandingin lagi T ketemu 6 itu adalah 9. Oke. 9 ketemu $. 9 ketemu $, itu adalah R1. R1 adalah grammar baris pertama. Grammar baris pertama itu E menghasilkan E plus T. Oke. Maksudnya adalah kita mau cari T plus E, ingat ya, karena kita mau carinya E plus T, berarti yang tertulis di stack itu reverse ya, kebalikannya, berarti T plus E yang ada di stack. Ya, kita sekarang mau anggap angka itu nggak penting lagi ya. 9 nggak penting, sisa T. 6 nggak penting, sisa plus. 1 nggak penting, sisa E. Ya, ini saya kasih highlight. Jadi kita dapat T plus E. T plus E, benar ya. Berarti dari 9 sampai ke E itu kita ganti jadi E. Sisanya turunin, $0. Karena kita butuh angka di paling kiri dari stack, kita bandingin E ketemu 0. E ketemu 0 itu 1. Sini $. 1 ketemu $. 1 ketemu $, itu accepted. Yeay. Accepted. Ini berarti kita nggak butuh baris ini. Oke. Sekarang soal bottom up parsing kita udah selesai dikerjain. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman buat nanti belajar ya, mempersiapkan ujian gitu ya nanti untuk mata kuliah compilation teknik ini. Nah, untuk bikin kalian jadi makin jago ngerjain soal-soal bottom up parsing, berikutnya saya kasih tugas ya. Coba nanti teman-teman di rumah kerjain soal bottom up parsing berikut ini. Oke ya, saya yakin semuanya bisa ngerjain. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, bisa tanya di nanti akan saya upload juga, bisa ada kolom pertanyaan di situ, nanti bisa ditanyain di situ. Oke ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.